Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Hidayat di materi kewirausahaan. Salam sehat untuk semua, salam sehat untuk keluarga yang ada di rumah. Baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita lanjut ke topik selanjutnya. Sebelumnya kita telah membahas tentang menjadi wirausaha. Sekarang kita fokus membahas tentang berpikir kreatif. Ada beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mengenalkan kreativitas sebagai modal penting seorang wirausahawan. Yang kedua, menjelaskan hambatan berpikir kreatif yang dapat menghambat proses sebuah usaha. Nanti kita jelaskan hambatan-hambatan apa saja. Yang ketiga, mengenalkan cara mengukur potensi kreatif. Dan yang keempat, mengenalkan cara meningkatkan kreativitas dan membebaskan diri dari terbelenggu. Kita lihat apa-apa saja yang menjadi hambatan dalam sebuah kreativitas. Yang pertama itu persepsual. Persepsi yang kadang-kadang sering arahnya ke negatif, sering melemahkan, itu adalah hal pertama yang membuat hambatan dalam sebuah kreativitas. Yang kedua, emosional. Emosional yang kadang-kadang sering labil, tidak stabil, itu juga membuat hambatan dalam sebuah kreativitas. Yang ketiga, imajinasi. Imajinasi ini membuat menjadi penghambat dalam suatu kreativitas kalau kita tidak bisa mengontrol atau meletakkannya pada posisi yang sebenarnya. Jadi imajinasi itu harus berfungsi sebagaimana mestinya. Yang keempat, kultural atau budaya. Jadi budaya suatu daerah, budaya di suatu tempat yang berbeda antara daerah satu daerah lain, antara tempat satu tempat lain, itu kadang-kadang juga bisa menjadi hambatan dalam sebuah kreativitas. Selanjutnya ekspresif, gaya, intelektual, dan environmental, lingkungan. Ada 7 yang menjadi hambatan dalam sebuah kreativitas. Kita lihat gambar berikut ini. Kita bahas tentang perspektif. Kalau rekan-rekan mahasiswa lihat di gambar ini, semua orang pasti tentu punya perspektif yang berbeda-beda. Ada orang yang beranggapan ini adalah seorang perempuan. Ada juga yang beranggapan ini mungkin saja laki-laki. Semua orang punya hak untuk menjawab dan semua orang punya hak untuk dia berkata bahwa apa yang dikatakan itu benar. Tetapi di dalam kreativitas, di dalam membangun sebuah bisnis, kebenaran itu kadang-kadang tidak bisa kita tentukan sendiri. Ada orang yang punya statement yang salah, tetapi dia bisa mempengaruhi orang lain sehingga statement yang salah tadi bisa dianggap benar. Ada orang yang punya statement yang kadang-kadang keliru atau kadang-kadang benar, tetapi dia tidak bisa menyampaikan atau meyakinkan orang lain bahwa statementnya itu benar, maka statementnya itu bisa saja dianggap salah. Maka kebenaran itu kadang-kadang dianggap benar ketika diikuti oleh argumen-argumen atau alasan-alasan yang memperkuat jawaban tadi mengenai benar dan salah. Kita lanjut rekan-rekan mahasiswa. Jadi berpikir kreatif itu adalah melihat dengan sudut pandang baru. Melihat sesuatu yang baru. Yang kedua, menemukan hubungan baru antara A dan B. Coba digabungkan, A dan C digabungkan. Dan yang ketiga, membentuk kombinasi baru. Ada penggabungan-penggabungan sehingga ditemukan sebuah ide baru, kreativitas baru, produk baru sehingga bisa dijual di pasaran. Itu berpikir kreatif. Kalau melihat dengan sudut pandang baru, ini apa maksudnya? Sebenarnya ya, kita manusia, kita semua yang ada di sini, masalah yang kita hadapi itu tidak jauh berubah. Tetapi yang kita ubah adalah cara kita dalam memandang masalah melalui pola pikir yang positif. Misalnya, memandang kegagalan sebagai sukses yang tertunda, bukan kegagalan sebagai alasan untuk frustasi berat.
Pemikir kreatif selalu akan bertanya tentang scams. Apa itu scams? Kita lihat. S itu shape. Akan selalu bertanya tentang bentuk. Apa yang bisa dirubah dari bentuk itu? Karena kalau bentuknya tidak ada perubahan, tidak ada yang dilakukan kreativitas terhadap bentuk, maka akan timbul kejenuhan. Yang kedua, C-nya itu color, warna. Warna menjadi faktor yang sangat berpengaruh besar terhadap kreativitas. Karena warna bisa mempengaruhi pandangan orang, bisa mempengaruhi keputusan orang untuk membeli ataupun tidak, untuk mengadopsi ataupun tidak. Yang ketiga, use. Penggunaannya untuk apa? Apakah manfaatnya itu besar? Apakah manfaat ini bisa menyelesaikan masalah yang dibutuhkan oleh orang lain? Yang keempat, kita bicara material. Materialnya itu terdiri dari apa? Di M-nya ya. Materialnya, apakah bahan baku yang digunakan itu bagus atau bahannya itu memang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh calon konsumen. P-nya kita membahas tentang part, bagian, dan S yang terakhir itu size, berbicara ukuran. Jadi scam itu ada shape, ada color, ada use, ada material, part, dan size. Keenam ini sangat diperlukan ya jawabannya dalam membangun sebuah kreativitas. Jadi kita lihat di sini ada scam. Contohnya seperti Anda lihat pada gambar berikut ini, ada pepaya di sana. Biasanya kalau Anda semangka biasanya kalau Anda lihat semangka itu berbentuk lonjong atau bulat, sekarang dibuat dalam bentuk persegi. Artinya di sini bentuknya diubah ya. Artinya apa? Artinya orang punya ekspektasi lain walaupun rasanya sama ya kan? Tetapi dalam bentuk yang berbeda, ini membuat keputusan konsumen untuk melakukan pembelian ini akan ada perubahan di sini. Jadi inilah salah satu bentuk kreativitas. Kita masuk ke teknik create. Apa itu teknik create? Yang pertama, membuat kombinasi baru. C yang pertama itu kombinasi. Yang kedua, menggunakan input yang random. Itu R-nya, random. Yang ketiga, membuat eliminasi. Eliminasi artinya mencoba sesuatu sehingga nanti mana yang akan dipakai akan diambil, akan diadopsi, yang tidak akan dieliminasi. Yang keempat, menggunakan alternatif, itu A-nya. Yang kelima, mencoba cara berpikir terbalik. Dan yang keenam, memakai kasus yang ekstrim. Jadi itu teknik create, ada kombinasi, random, eliminasi, alternatif, cara berpikir terbalik, dan ekstrim. Teknik visual thinking, Anda ingat ATM? Itu amati, tiru, dan modifikasi. Ya, ini teknik visual thinking ini sering digunakan dalam melakukan sebuah kreativitas. Kita lihat, ambil contoh produk, amati, tiru, dan lakukan modifikasi sehingga menghasilkan produk yang baru. Jadi pertanyaannya sekarang, seberapa kreatifkah Anda? Nah, itu jawabannya ada pada diri Anda masing-masing. Ada beberapa tips yang akan saya berikan di sini untuk meningkatkan sebuah kreativitas. Yang pertama, tingkatkan penggunaan otak kanan Anda melalui stimulus visualisasi tujuan, mempelajari seni musik, serta berolahraga jalan kaki tanpa alas. Yang kedua, kenali hambatan kreativitas Anda. Karena yang bisa mengenal diri kita itu adalah kita sendiri, dan lakukan rencana aksi untuk mengeliminir hambatan-hambatan tersebut. Dan yang ketiga, ini yang penting nih, biasakan berpikir berbeda. Jangan berpikir seperti orang kebanyakan, karena berbeda itu adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang positif, karena dengan perbedaan itu kita akan bisa menghasilkan hal-hal baru, produk-produk baru, dan lain sebagainya. Ada quote untuk hari ini, jadi kreativitas itu terdiri dari 100% inspirasi dan 99% itu tetap kerja keras, kata Thomas Alva Edison. Mungkin saya cukupkan sampai di sini untuk sesi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.